Kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini, dan alhamdulillah masih dalam bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia sahabat. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kali ini saya jamin sahabat sangat gokil, sangat lucu. Saya sahabat terus terang sahabat terbayang-bayang kelucuannya sahabat, bahkan setelah saya menonton konten yang satu ini sahabat. Ini saya jamin ketika saya melakukan proses editing, ini juga saya akan tertawa sahabat. Karena ini sangat gokil nih sahabat. Ketika ada bapak kadal atau murtadin bisa kita katakan sahabat ya, dia mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini garis bawahi sahabat ya. Tuhan yang Maha Kuasa adalah yang bisa berak. Na'udzubillah, BAB buang air besar, dan yang bisa kencing sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ini Tuhan yang bagaimana yang dia maksud? Langsung saja sahabat kita melihat cuplikan videonya, kemudian kita komentari dan kita luruskan terhadap akal-akal yang memang kurang sehat, saya pikir ini sahabat ya. Baik, ini dia cuplikan videonya sahabat. Saya mendapat banyak komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak, Tuhan kok bisa kencing, Tuhan kok bisa lahir dari perempuan, dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan, itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang terbatas. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak, Tuhan yang bisa kencing, Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan, karena Dia Maha Kuasa. Karena kemahakuasaannya lah, makanya Dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu bukan Maha Kuasa. Inilah yang saya anggap bahwa kebanyakan dari kita mengakui dalam perkataan bahwa Tuhan Maha Kuasa, namun pemikiran kita, akal sehat kita justru menghalangi kemahakuasaan Allah itu. Dan bahkan Tuhan pun kita batasi kemahakuasaannya dengan konsep berpikir kita. Kalau kita katakan bahwa Tuhan Maha Kuasa, itu artinya Dia bisa melakukan apa saja dan bisa berbuat apa saja. Apa yang dilakukan oleh manusia, Dia pasti bisa lakukan. Kalau seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, maka Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, Dia bukan Maha Kuasa. Nah, sebelum kita melanjut kepada Tuhan, malaikat pun Bapak Ibu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, malaikat bisa makan. Di mana kita bisa temukan kisah itu? Di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 18 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre.
sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, lihat Bapak Ibu, ada 3 orang yang nampak secara fisik datang menjumpai Abraham. Dan Tuhan salah satu dari yang 3 itu. Nah, selanjutnya kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadi. Siapa dia itu? Abraham. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, yang 3 tadi. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mereka itu adalah yang 3 tadi Bapak Ibu. Nah, orang berkata, dari mana kita bisa tahu Pak Jul bahwa 1 dari orang itu adalah Tuhan dan 2-nya adalah malaikat? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 1 Bapak Ibu, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Karena kita lihat tadi dibaca di dalam Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Tuhan salah satu dari yang 3. Dan 2-nya lagi berangkat ke Sodom dan dijelaskan di dalam Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom. 3 orang tadi makan. Tuhan makan dan 2 malaikat makan juga bersama-sama dengan Abraham. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau malaikat bisa makan, logikanya mereka bisa berak. Kalau malaikat bisa minum, logikanya mereka bisa kencing. Malaikat bisa mengambil wujud manusia, maka malaikat juga punya jenis kelamin. Hanya bedanya, malaikat tidak bisa dilahirkan lewat rahim perempuan. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan lebih supremasi dari malaikat. Bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Tuhan tadi makan bersama dengan malaikat, sama. Tuhan juga minum bersama dengan malaikat, sama. Tuhan mengambil rupa seperti manusia juga sama dengan malaikat. Jadi, kalau seandainya Tuhan tidak bisa makan, malaikat bisa makan, berarti malaikat lebih tinggi dari Tuhan. Kalau malaikat bisa minum, Tuhan tidak bisa minum, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau malaikat bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, sementara Tuhan tidak bisa, berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan. Namun faktanya Bapak Ibu, sesuai dengan kepercayaan kita, bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat. Bapak Ibu semua, otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, andai kata Tuhan tidak bisa berak, Tuhan tidak bisa kencing, Tuhan tidak bisa minum, Tuhan tidak bisa makan, Tuhan tidak punya alat kelamin, Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen, banggalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan malu, karena selama ini kita memiliki konsep yang terbatas terhadap Allah. Padahal kita mengakui Allah Maha Kuasa, harusnya kita mengakui bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus, sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui itu. Karena biarpun iman agung kita itu ada di surga, yaitu Yesus, dia bisa merasakan semua kelemahan kita karena dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Hanya saja dia tidak pernah berbuat dosa. Bapak Ibu, oleh sebab itu banggalah bahwa Yesus Kristus Allah yang jadi manusia pernah merasakan apa yang kita rasakan, termasuk segala kelemahan kita. Kalau Allah yang tidak bisa merasakan kelemahan manusia, dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Banggalah kalau Tuhanmu bisa berak, bisa kencing, bisa lahir dari rahim seorang perempuan,
itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ini bisa menjadi berkat. Baik sahabat. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan bersama-sama sahabat. Ini sangat gokil ini saya pikir sahabat ya. Ini logikanya di mana ya sahabat ya? Saya harus menurunkan kadar EQ saya serendah-rendahnya dalam tempo sesingkat-singkatnya sahabat. Kalau misalkan saya tidak merendahkan EQ saya sahabat, tentu saya tidak bisa memahami tentang konteks apa yang dibicarakan oleh si bapak ya, si bapak Murtadin ini sahabat ya. Ini sangat aneh ini sahabat. Baik sahabat, dalam Islam, kita tinjau dalam Islam, dalam konten kali ini saya tidak mengomentari tentang isi Alkitab sahabat ya. Karena itu akan memperpanjang durasi, ya tidak efisien lah kalau kita pikir terlalu panjang sahabat. Apalagi ini bulan Ramadan sahabat ya. Dan saya diburu oleh waktu terhadap rutinitas apa yang saya harus lakukan. Baik sahabat, dalam konten kali ini saya akan mengomentari tentang logika berpikir. Tentang akal sehat bagaimana berpikir mengenai konsep ketuhanan Maha Kuasa. Catat ya sahabat, kata kunci kita adalah Maha Kuasa. Maha Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan sahabat atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tinjau menurut Islam sahabat. Apa sih itu Maha Kuasa sahabat? Maha Kuasa itu merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh manusia atau makhluk sahabat. Artinya, ketika seseorang mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, berarti Tuhan itu bebas dari ketergantungan. Baik sahabat, saya kasih contoh kuasa. Kuasa itu merupakan sifat yang dimiliki oleh makhluk, bukan Maha Kuasa. Contoh yang paling sederhana, Bapak Presiden memiliki kekuasaan. Bapak Presiden bisa menyuruh menterinya, bisa menyuruh ajudannya dan sebagainya, bisa menyuruh memerintahkan sekehendak hatinya dengan aturan-aturan tertentu sahabat. Tapi Bapak Presiden tidak bisa kita katakan sebagai orang yang maha kuasa karena dia masih butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tidur, dan dia mengalami yang namanya kematian, ajal. Kullu nafsin zaikatul maut. Karena adanya kebutuhan oleh Bapak Presiden, yaitu butuh makan, butuh tidur, dan sebagainya, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang maha kuasa. Tapi bisa kita kategorikan sebagai orang yang berkuasa doang. Tapi kalau Tuhan sahabat, Tuhan memiliki sifat maha kuasa. Maka oleh karena itu berbanding terbalik dengan makhluk. Tuhan tidak butuh makan. Tuhan tidak butuh tidur. Tuhan tidak butuh, na'udzubillah summa na'udzubillah, berak. Tuhan tidak butuh kencing sahabat. Dan ini berbanding terbalik dengan si Bapak Murtadin tadi katakan, Tuhan tidak bisa makan, bukan tidak bisa kata yang paling tepatnya. Tuhan tidak butuh. Tuhan tidak butuh makan, Tuhan tidak butuh tidur, apalagi mati atau meninggal, na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Karena Tuhan sudah sempurna sahabat. Dia yang memberikan kita rezeki, bukan kita yang memberikan rezeki kepada Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi menurut Islam sahabat, konsep maha kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, Tuhan bebas dari ketergantungan. Sampai sini dapat dipahami ya. Artinya Tuhan tidak bergantung pada sesuatu apapun. Itu merupakan konsep ketuhanan maha kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sahabat ditegaskan dalam surah Fatir ayat 15 sahabat. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, wahai seluruh manusia. Kalau konteksnya manusia, an-nas berarti seluruh manusia sahabat, bukan hanya orang Islam. Seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, Allah mengatakan, wahai manusia, kalian butuh terhadap sesuatu atau kalian fakir. Artinya kita ini sangat fakir sahabat. Dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi yang kaya itu hanyalah Allah sahabat. Kita ini semuanya fakir. Fakir ini diartikan dalam konteks ayat tersebut, yaitu kita membutuhkan terhadap Allah. Kita membutuhkan terhadap rezeki Allah. Kita membutuhkan terhadap oksigen yang Allah berikan untuk kita hirup. Coba bayangkan ketika nikmat oksigen Allah cabut, maka kita harus pasang tabung oksigen. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu berbayar. Sedangkan Allah memberikan cuma-cuma. Allah memberikan gratis kepada kita. Allah memberikan kita bisa bergerak. Atas izin Allah lah kita bisa gerak. Coba bayangkan orang yang lumpuh. Mereka tidak bisa bergerak karena tidak ada izin Allah. Inilah yang dinamakan kita fakir. Kita membutuhkan. Kita sangat butuh. Yang namanya tabiatnya orang fakir itu orang yang sangat membutuhkan. Misalkan kita berinfak atau sedekah.
Innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu untuk orang fakir dan orang miskin. Jadi mereka adalah orang yang butuh. Jadi Allah menyebutkan, ya ayuhan nas antumul fuqara. Kalian semua adalah fakir. Artinya kita butuh. Kita butuh Allah izinkan untuk bergerak, maka kita bisa bergerak. Kita butuh Allah izinkan kita untuk bisa menghirup oksigen, makanya kita masih hidup. Kita butuh Allah hidupkan jantung kita untuk berdetak, makanya kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita masih ketergantungan. Maka oleh karena itu konsep Maha Kuasa tidak pernah dan tidak akan mungkin dimiliki oleh makhluk. Kemudian si bapak ini mengatakan Tuhan bisa berak. Na'udzubillah. Berarti Tuhan ini membutuhkan, ada ketergantungan. Dia harus berak. Kalau misalkan tidak berak, kebelet. Na'udzubillah sahabat. Kemudian Tuhan butuh makan. Na'udzubillah. Kemudian yang lebih parah lagi, Tuhan mati atau wafat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ini adalah sifat-sifat lemah yang memang tidak cocok disandingkan dengan sifat Maha Kuasa yang dimiliki oleh Allah atau Tuhan semesta alam sahabat. Jadi dapat dipahami sahabat ya, ketika ada sifat-sifat yang lemah, itu jangan kita sandingkan kepada Allah. Jangan kita sandingkan kepada Tuhan semesta alam. Karena dalam kitab Nurul Yakin, Anda bisa membaca Sirah Nabawiyah. Pada suatu riwayat, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk murni dari kesalahan saya pribadi. Itu saya kutip sahabat, yang ini saya ulang-ulang pada setiap konten ketika saya akhiri video atau akhiri konten, saya ambil kata ini, yaitu kata dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan sifat tawadu, sifat kerendahan hati bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk mengungkapkan yang baik-baik hanya milik Allah. Meskipun kita tahu semua kudrah dan iradah, semua takdir itu Allah yang atur. Kita meyakini bahwasanya seluruh alam semesta ini Allah yang ciptakan. Dan termasuk babi sahabat. Tapi kita tidak boleh mengatakan, Masya Allah, babi-babi Allah sangat sehat. Itu tidak sopan sahabat. Maka lahirlah kata-kata yang sangat indah, yang sangat tawadu dari Abu Bakar As-Siddiq, yang baik datangnya dari Allah, yang baik kita sebutkan untuk Allah, sedangkan yang buruk itu ya dari kita pribadi sahabat. Karena kita ini hamba yang hina, kita lemah, kita ini bodoh sahabat. Pokoknya semua kekurangan itu ya milik kita sahabat ya. Bahkan manusia banyak yang tidak setia, sedangkan anjing setia. Na'udzubillah sahabat. Jadi kita semoga termasuk orang yang memang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, dan kita tidak disesatkan oleh setan laknatullah. Baik sahabat, kesimpulan umumnya dapat kita pahami bahwasanya konsep Maha Kuasa yang dimiliki oleh Allah, Allah tidak ketergantungan, Allah tidak memiliki ketergantungan terhadap sesuatu apapun. Itulah konsep Maha Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan semesta alam. Berbanding terbalik dengan makhluk. Makhluk tidak akan pernah memiliki sifat Maha Kuasa karena dia akan memiliki ketergantungan terhadap sesuatu. Dia butuh oksigen untuk bernafas, dia butuh makan untuk energi, dia butuh minum supaya tidak keselak. Jadi kita hamba atau makhluk yang memang membutuhkan terhadap sesuatu hal. Dan lebih tepatnya kita balikkan kepada hakikat, kita adalah makhluk yang butuh terhadap Tuhan, atau kita butuh kepada Allah, dan Allah tidak pernah butuh terhadap makhluk. Baik, dapat dipahami sahabatnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba